Teman-teman, akhir 2021 yang lalu PT Pentajaya Laju Motor selaku APM KTM di Indonesia meluncurkan 3 model baru. Salah satunya ini dia, Duke 250 model year 2021, yang mana salah satu perubahannya adalah standar emisi gas buangnya naik jadi BS6 atau setara Euro 5. Efeknya apa sih kalau dipakai harian dan performanya apakah berubah banyak? Simak sampai. Jadi teman-teman, secara spesifikasi mesin, Duke 250 ini sebenarnya tidak berubah banyak. Tetap ya, 1 silinder Dewa C, 4 katup, injeksi berpendingin cairan. Bore stroke-nya 72 kali 61,1 dengan rasio kompresi 12,5 banding 1. Bedanya adalah, seperti tadi saya bilang, standar emisinya naik. Jadi BS6 kalau di India sana. Atau setaranya kalau nggak salah Euro 5. Yang berubah tentu saja yang pertama adalah area knalpot teman-teman. Catalytic converternya ada perubahan biar gas buangnya lebih bersih. Kemudian salah satu lagi tentu saja manajemen mesinnya ya, di ECU-nya ya. Dia mappingnya dibikin biar emisinya lebih rendah, dikeringin gitulah ya. Jadi biar lebih bersih. Efeknya tenaga maksimalnya tentu saja ada penurunan teman-teman karena dicekek ya. Dia standarnya sekarang klaimnya jadi 29,5 dk saja, turun setengah dk dari yang versi 2017. Dia 30 dk. Klaim itu pun ternyata sesuai dengan hasil dyno. Jadi kemarin saya sudah ngedyno motor ini di Sportisi Motorsport di Rawamangun. On wheel-nya sama teman-teman, ternyata juga turun setengah dk. Yang model 2017 di tempat dyno yang sama hasilnya on wheel-nya adalah 25,6 HP. Sementara yang ini hasilnya 25,09 HP atau 25,1 lah. Jadi bedanya benar-benar setengah HP. Sementara torsinya juga sama teman-teman, turun setengah Newton meter. Angka tepatnya nanti saya cantumin di sini ya. Nah, grafiknya juga nanti saya tampilin. Kayak gini nih, lihat. Nah, dari grafik itu bisa kita lihat juga karakter tenaganya Duke 250 ini khas banget. Mesin overbore ya, kelihatan banget bahwa dari bawah belum terlalu digdaya, namun di putaran tengah ke atas, tepatnya di 6000 ke atas tuh kelihatan antara tenaga dan torsinya sama-sama naik, kemudian berangsur turun sebelum kena limiter di 10.600 rpm. Nah, dengan karakter seperti itu, buat harian tentu saja impresinya juga khas motor overbore teman-teman. Bawahnya masih lumayan kalem ya. Jadi ketika kita berkendara dengan putaran mesin masih di bawah 5.000 rpm, dorongan tenaga dan torsinya itu masih kerasa kalem. Kalemnya tapi untuk 250 cc, 1 silinder masih tetap ada rasa ngisi lah. Nggak boyo-boyo banget, yang nggak kosong banget. Bukan yang ngok ya, tetap ada ngisi tapi kalem. Begitu takometer menyentuh 6.000, wah itu langsung berasa bertenaga, naik putaran mesinnya cepet, kena limiternya pun cepet, terutama di gigi 1 sampai 4, yang mana rasionya di 1 sampai 4 itu rapet banget teman-teman. Jadi gampang banget menggapai RPM maksimalnya lah. Sementara kalau udah naik ke 5, ke 6 itu akan lumayan lama karena 5 dan 6 rasionya sudah overdrive. Jadi putaran mesinnya naiknya juga jadi perlahan. Jadi walaupun ada penurunan tenaga di roda setengah HP, tapi secara akselerasi, impresi itu tidak terlalu berubah signifikan lah rasanya dibanding yang model 2017. Makanya data akselerasinya pun nggak ada perubahan terlalu banyak teman-teman. Kayak 0 sampai 60 km per jam masih di angka 3 detikan. Nah, hasil tesnya ini ya, simak di sini ya. Kelihatan kan masih lumayan cepat lah untuk motor 250 cc 1 silinder. Nggak jelek-jelek amat. Bahkan dibanding kayak Gixxer atau dibanding RR Mono, bedanya nggak terlalu signifikan, nggak banyak. Lalu kalau ngomongin Duke, nggak lengkap rasanya kalau nggak membahas tentang gampang overheat atau nggak. Karena emang sudah terkenal ya, Duke itu cenderung panas mesinnya. Nah, di model 2021 ini sebenarnya tetap panas, tapi udah lumayan oke teman-teman. Ketika saya pakai berkendara harian dengan kondisi jalan yang beragam, kadang ketemu macet, benar-benar merayap pelan, suhu di speedometer memang bisa sampai 10 bar. Tapi kipasnya ini akan langsung bekerja dengan cepat menurunkan jadi turun 9 bar. Nah, sementara kalau kita berkendaranya mengalir terus ya, jalanan lancar, dia stabilnya di 8 bar teman-teman.
Jadi mainnya ada 8, 9, 8, 9. Kalau macet jadi 10, kipasnya nyala akan turun jadi 9, lancar akan turun 8 lagi. Nah, speedonya sendiri dia ada 13 bar teman-teman. Jadi kalau 1 sampai 3 itu dingin, 4 sampai 10 itu sebenarnya masih suhu kerja. Sementara kalau udah 11, 12, 13 itu artinya udah masuk overheat. Jadi kalau masih sampai 10 itu aman sih sebenarnya. Terus di kaki gimana? Nah, di kaki ketika berkendara di kondisi jalan yang lancar sebenarnya nggak terlalu masalah ya, di kaki nggak terlalu panas ya, cuma anget-anget dikit. Namun ketika kita ketemu jalanan macet, kaki kiri teman-teman berasa anget banget. Karena apa? Bukan karena panas radiator, namun karena leher knalpot Duk 250 ini ternyata masih model yang melengkung ke kiri lewat sebelahnya blok. Kemudian ke belakang sini nih, ini ada catalytic converter gede banget sini, baru turun ke bawah, baru keluar ke silencer. Jadi sayang banget nih, kerasa di kaki kiri panas. Saya heran, kenapa KTM tidak mendesain Duk 250 ini kayak yang Duk 200 atau yang model 250 Adventure, yang mana leher knalpotnya ke bawah ya. Terus lewat bawah mesin, temboloknya juga tetap di sini. Kalau yang model ke bawah itu kaki bener-bener nyaman lah, nggak kerasa panas. Karena kalau ini, wah, anget banget kalau lagi macet. Jadi siap-siap aja buat yang pemilik Duk 250 ini, jangan kaget kaki kirinya anget sepanjang jalan. Nah, masih membahas mesin, tentu saja ada hubungannya dengan konsumsi bahan bakar. Berapa sih 1 liternya, bisa berapa kilo? Ternyata rata-rata buat pemakaian harian dengan kondisi jalan beragam, rata-rata masih dapat sekitar 134, 135 km per liter. Untuk 250 cc masih main irit sih. Karena ya tentu saja hubungannya dengan yang tadi saya bilang. Dari bawah walaupun kalem tapi cukup berisi. Jadi buat berkendara harian itu sebenarnya cukup main dari 3000 sampai 6000 rpm itu udah cukup banget. Karena di gigi 6, di 6000 itu sudah melaju hampir 90 km per jam. Harian 90 itu udah kenceng ya. Makanya naik motor ini jarang banget main RPM tinggi. Makanya hasilnya konsumsi bahan bakarnya irit. Dapatnya sekitar 134 atau 135. Oh ya, tadi lupa belum nyalain suara mesin dan knalpotnya. Kayak gini nih suaranya. Oke, sekarang saya mau lanjut ngomongin impresi berkendara ya, riding position dan handlingnya. Oke, Duk ini punya tinggi jok, kalau yang standar Eropa 830 mili, tapi kayaknya kalau ini yang versi lebih pendek, yang tinggi joknya 805 mili. Makanya ketika diduduki, buat saya yang tingginya 173 cm, lihat, napak banget ya, bahkan masih nekuk. Itu saja nggak cuma karena tinggi joknya hanya segitu, ditunjang juga dengan sudut ini nih, jok, ujung jok bagian depan, dan tangkinya ini lumayan ramping teman-teman. Jadi ketika kedua kaki turun nih, lihat, nggak ngangkang kakinya, jepitnya enak, santai banget gitu. Terus asiknya Duk 250 ini adalah, nih lihat teman-teman, joknya sampai depan ya. Jadi kita ngempitnya tuh rasanya enak, masih ada empuk-empuknya depannya tuh, nih. Dan karakter busanya sendiri enak teman-teman, kenyal. Jadi walaupun nggak terlalu tebel, tapi didudukin tuh nyaman, kenyal-kenyal gitu tuh, lihat. Kayak karakter busa latek yang dijual di aftermarket itu loh. Jadi empuk banget, enak. Didudukin nggak cepet bikin pantat panas, nyaman lah pokoknya. Kemudian posisi duduknya sendiri kalau kita berkendara, ini khas banget Duk teman-teman. Sebuah naked bike yang memaksa pengendaranya untuk kelihatan sangar ya. Karena lihat sendiri, stang fatbannya lebar ya, jadi tangannya membuka, dadanya kayak dibuka gitu. Terus stang dan joknya lumayan deket, jadi pengendara kayak gimana ya, sangar gitu lah ya. Kemudian kalau kakinya naik, nangkring banget, mundur dan nangkring. Ini kesannya racing lah ini ya, khas banget naked bike gitu ya. Duk 200 pun begini persis banget. Lalu kalau bicara handling, tentu saja masih mirip banget, identik dengan model 2017, yang mana karakternya adalah tergolong ringan, lincah. Handicapnya paling ini, kalau lagi slap slip di kemacetan, stang baplangnya dan spion baplangnya itu gampang banget kena spion mobil nih. Jadi nggak bisa yang langsung sup kayak kalau kita naik motor matic ya. Ini harus sabar, harus goyang-goyangin kanan kiri dikit gitu lah, biar menghindari nggak benturan. Sementara kalau kita pakai ngebut ya,
Ini karakternya juga masih khas ya, yang tergolong stabil, nggak ngayun-ngayun, tapi juga nyaman karena suspensinya nih teman-teman, yang pakai WP Apex ini, walaupun empuk nih, yang belakang ini empuk banget kan ya, namun ribonnya lihat lambat, dia naiknya pelan, jadi nggak ngayun-ngayun. Sementara yang depan ini lumayan padat nih kompresinya, jadi kayak berasa agak keras. Ini nggak seempuk yang Duke 200. Kalau Duke 200 itu berasa lebih empuk banget. Kalau ini berasa lebih padat, lebih bleb-bleb-bleb. Jadi masih cukup lumayan nyaman, tapi masih nggak senyaman yang Duke 200. Oh ya teman-teman, bobotnya yang model 2021 ini dengan standar emisi lebih tinggi, catalytic converternya lebih padat ya, bobotnya juga naik 1 kg. Ini sekarang bobot keringnya 154 kg, sementara yang model 2017 153 kg. Naik sekilo sih nggak terlalu kerasa sih bedanya. Ya tadi seperti kayak bilang, tetap lincah lah, tetap enak, tetap nurut, antep banget. Selain tadi karakter suspensinya, tentu saja juga karena didukung ban yang juga mumpuni teman-teman. Bannya untuk pasaran Indonesia teman-teman dapatnya Metzeler, tipenya Sportec M5 Interact. Nah untuk lebarnya sama sih kayak yang Duke 200, depan 110/70, sementara belakang 150/60. Terus profilnya bulat banget ya, jadi buat reba-reba, nikung-nikung sampai miring-miring banget tuh pede aja. Gripnya masih dapat terus. Bahkan asiknya di ban ini nih dikasih nomor teman-teman, dari 1 sampai 5, biar ngasih lihat seberapa pro kita dalam miring. Kalau dapat 5 berarti udah pro banget, karena udah sampai pinggir banget, ujung banget. Gitu, asik sih. Ini bisa buat kompetisi kali ya sesama pemilik Duke. Adu miring-miringan, lihat aja bannya kena sampai nomor berapa gitu. Oke, berikutnya saya mau ngasih lihat fitur-fitur andalan dari Duke 250 ini. Khas KTM ya. Ini bisa dibilang motor dengan fitur yang banyak banget. Kalau lihat dari depan, yang sayang sekali adalah lampunya teman-teman. Yang masuk Indonesia ternyata masih yang pakai bohlam, beda dengan yang India yang terbaru, dia udah pakai yang LED yang kayak miliknya 390 ya, yang ada potongan tengahnya itu. Tapi bocornya di 2022 ini katanya mau masuk yang baru sih, yang pakai lampu LED. Tapi walaupun ini bohlam, tetap udah ada DRL teman-teman. Ini yang kayak bumerang ya, kanan kirinya LED tentu saja. Terus yang pakai LED juga termasuk lampu sen, lampu rem itu semua udah LED. Kemudian lanjut ke atasnya ada speedometer ini, yang dari versi yang lama juga udah begini ya. Modelnya mungil kecil, tapi infonya banyak banget teman-teman. Ini komplit banget. Bahkan bisa dibilang terlalu komplit, dan malah karena saya komplitnya ada beberapa infonya yang terlalu kecil, terutama takometer. Ini kalau kita kecepatan tinggi ya, di atas 60 tuh susah lihatnya di berapa RPM, jadi mungkin kira-kira aja. Ini kalau diurutin ya, dari atas ada takometer, ada gear position, ada speedometer, ada berbagai macam info. Di sisi kanan ada odometer, trip meter, kemudian di tengahnya nanti ada info konsumsi bahan bakar rata-rata, kecepatan rata-rata, range, bahkan itu ada 1 dan 2, tentu saja ada velometer, ada suhu mesin, terus ada jam, dan peringatan-peringatan lain. Ini peringatannya macam-macam teman-teman. Jadi ketika ABS mengalami masalah dia akan muncul, ketika ini engine cut off masih di posisi off pun dia akan muncul peringatan kill switch. Lalu ketika standar samping diturunin dia akan ingetin ada side stand down. Pokoknya komplit banget lah, gokil lah. Cuma sayangnya kecil. Dan ini monokrom ya, belum berwarna. Saya sih harapannya sebenarnya untuk model ini pakai yang model kayak punyanya 250 Adventure ya, kayak punya 390 yang udah model kotak gede dan di mata lebih jelas, lebih gampang lah. Namun ternyata KTM masih mempertahankan speedometer yang mungil kecil ini. Terus di kanan kirinya terdapat panel saklar yang mirip punya pulsar teman-teman, karena dia ada nyala-nyala lampunya ya. Terus kalau kelengkapannya standar ya. Di sisi kanan ada engine cut off, starter, di kiri ada saklar lampu jauh dekat, passing, klakson, dan sen. Nah, klaksonnya kayak apa sih? Nggak terlalu kenceng ya, sedengan lah, standarnya Indonesia lah, gitu. Kemudian kunci kontaknya ada di belakang komstir, tepatnya pas di depan tangki, dan masih konvensional ya, cuma model laser cutting aja. Terus di belakangnya ada tangki yang kapasitas maksimalnya 13,4 liter dengan tutup yang model rata, dan membukanya dia ke depan ya. Lalu tangkinya dilengkapi dengan slot yang lumayan gede. Kemudian mundur ke belakangnya, joknya model bertingkat, berundak ya, terpisah antara pemonceng dan pengendara. Terus di sini yang unik adalah teman-teman,
ada ini fake behel. Fake behel. Karena ini dibilang kayak behel buat pegangan, tapi sebenarnya nggak ada yang bisa dipegang. Ya megangnya hanya sekedar ditekan ke atas saja. Buat geser-geser bisa sih, tapi kalau pegangan pengendara kayak kurang mantep gitu, karena nggak ada yang bisa digenggam, dijepit beneran. Terus kalau menurut ke belakang, lampu rem sen seperti saya dibilang udah LED. Desainnya sih cakep lah ya, keren, tajam-tajam sesuai bentuk bodinya. Turun ke bawah, kaki, balik ke depan lagi deh. Kaki depannya ini andalan banget ya, pakai WP Apex. Ini diameternya 43 mili, gede banget. Dan kalau jarak mainnya yang depan 142 mili. Sebenarnya kalau belakang suspensinya pakai WP Apex juga. Dia ada setelan preloadnya 10 tingkat dan standarnya di tingkat ketiga. Dia jarak mainnya 150 mili, lebih panjang yang belakang teman-teman. Nah, kedua suspensi tadi menopang pelek, yang depan lebarnya 3 inch, sementara yang belakang 4 inch. Lalu remnya depan 320 mili dikawal kaliper Vibray 4 piston radial. Sementara yang belakang piringannya 230 mili dengan kaliper Vibray 1 piston. Dan tentu saja ada ABS. Tapi sayangnya nih yang 250 ini justru kalah dari yang Duke 200 karena belum ada setelan Supermoto. Jadi kalau yang 200 kan yang belakang ABS-nya bisa dimatiin ya. Kalau ini nggak bisa nih, saya cari-cari nggak ada. Jadi nggak bisa buat main ngesot-ngesot gitu sih. Sayang banget. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya tadi belum ngomongin soal desain ya. Kalau bicara desain ini sebenarnya persis banget dengan model 2017. Bedanya stripping aja ya, warna. Yang mana kalau secara desain ini terinspirasi dari kakaknya yang paling gede, Super Duke 1290R ya. Yang modelnya udah tajam-tajam, kesannya agresif banget, garang, keren lah, ganteng lah ya. Cuma ada beberapa detail yang kurang sih menurut saya. Detail-detail finishing ya, build quality-nya entah khas India selalu ada aja yang kurang di mata. Salah satunya nih teman-teman, tuh lihat, sudah ada beberapa baut yang berkarat. Ini kayaknya vendor bautnya kurang sip nih, masa udah karatan ya. Terus ya sambungan-sambungan plastiknya kayak panel-panel saklar kurang plek gitu ya. Ya India banget. Terus satu lagi yang mengganjal menurut saya adalah standar sampingnya teman-teman. Ini miring banget nih, sampai saya ganjel pakai batu tuh. Karena kalau nggak diganjel pakai batu, tuh miringnya nggak kira-kira. Ini saya curiga nih, jangan-jangan masang standarnya speknya salah ngambil nih. Jangan-jangan ini spek yang buat versi yang lebih ceper kali ya. Karena ini miring banget. Padahal kemarin yang waktu ngetes yang Duke 200 itu normal loh miringnya, ketika di standarin nggak semiring ini. Ini kalau permukaan tanahnya nggak rata, bisa-bisa guling. Sayang sekali. Oke, itu dia teman-teman review dari KTM Duke 250 model 2021. Jadi dengan standar emisi yang lebih tinggi, impresi berkendara sebenarnya tidak jauh berubah ya, karena tenaga on wheel-nya turun cuma setengah HP, nggak terlalu kerasa lah. Jadi buat berkendara harian, impresinya masih mirip banget, tetap enak ya, karakter naked bike, karakter khas Duke-nya tetap nggak hilang. Yang mana bawahnya emang agak kalem, namun tengah atasnya bertenaga banget, terus lincah. Kemudian konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit, lalu fiturnya juga tetap komplit, walaupun ada beberapa catatan kayak soal finishing gitu ya. Oh ya, kalau harga ini sekarang bandrolnya naiknya lumayan banyak teman-teman. Sekarang 65 juta on the road Jakarta. Mungkin buat yang mau beli pasti akan pikir-pikir ya, ambil ini atau kayak rivalnya yang 2 silinder, Yamaha MT-25. Ya, tapi pilihan tetap balik ke tangan teman-teman dah. Kalau ini karakternya seperti yang saya ceritakan tadi. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Dan mampir juga ke channel kami yang satu lagi, Motor Second, yang khusus membahas motor-motor bekas. Lalu mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Satu lagi, jangan lupa follow IG kami, otomotif_tv ya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.